Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang tahun 2023 ini adalah awal kehancuran dari pinjaman online yang ada di Indonesia. Ya, kenapa bisa seperti itu, Bang? Nah, saya menemukan satu video yang sangat bagus sekali di TikTok ya. Nah, akun itu adalah akun para investor kalau nggak salah gitu. Langsung saja kita lihat ya. Nah, di sini dari investor kartap gitu. Investor karyawan tetap atau apa ya investor kartap itu ya. Oke, nah kita baca saja captionnya. Bank yang dulu jadi primadona saat bank digital sekarang hancur, guys. Ada yang masih punya sahamnya. Nah, di sini di videonya ini adalah Bank Neo Commerce. Bagi Anda yang sudah cek slik OJK dan galbainya banyak di pinjol-pinjol lain, pasti ada Bank Neo Commerce di situ. Ya, dan tidak satu, ya ada 3, ada 4 ya Bank Neo Commerce di situ. Nah, sedangkan Bank Neo Commerce kata investor kartap ini sudah hancur gitu. Nah, ini bisa jadi awal kebangkrutan para pinjaman online gitu. Karena di sini pun di Uangmi ini bermitra dengan Bank Neo Commerce juga. Ini ya Bank Neo Commerce, lalu Rupiah Cepat juga sama gitu ya di Bank Neo Commerce. Nah, di sini mitra dan bagian dari ada Bank Neo Commerce juga gitu ya. Makanya banyak yang bingung, saya tidak pernah hutang di Bank Neo Commerce, tapi kok di slik OJK-nya banyak Bank Neo Commerce gitu. Nah, Bank Neo Commerce itu berpartner dengan para pinjaman online yang ada di Indonesia. Tidak hanya Uangmi, Rupiah Cepat, banyak pokoknya. Ya, Aku Laku juga sama, Aku Laku Finance gitu. Nah, kita baca di sini ya. Tersengat skandal Aku Laku intip jeroan keuangan dan kinerja saham BBYB. Saham BBYB itu adalah saham Bank Neo Commerce gitu ya. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, di ini tuh di Yahoo ya. Dari Yahoo Finance ini ya. PT Bank Neo Commerce Tbk. Oke, di sini wah turun gitu ya sahamnya gitu. Wah, anjlok gitu kan. Waduh, siapa nih ya yang punya saham di sini? Kalau kita-kitaan nggak punya ya, nggak punya saham di sini ya. Boro-boro saham gitu kan. Kita sedang recover dari permasalahan pinjaman online ya. Kita sedang membangun ekonomi kembali gitu kan. Kalau Anda sudah bertahun-tahun galbay, mungkin Anda punya saham di sini gitu ya, karena Anda sudah tidak pusing lagi mikirin pinjol gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang ya, itu kita harus memperbaiki ekonomi yang sekarang dulu saja gitu. Oke, selanjutnya nah di sini kita baca sebentar ya. Apakah warga TikTok banyak yang galbay juga? Oke, kita baca. Kalau Aku Laku bangkrut, yang galbay gimana ya? Apakah bakal lolos dari OJK? Nah, sepengalaman yang sudah-sudah dan yang saya alami, jika ada pinjol yang bangkrut itu sebenarnya auto lunas gitu. Walaupun Anda itu akan terkena tagihan ibaratnya terakhir kali gitu ya. Nanti Anda itu akan ditagih masif gitu. Wah, ditagih setiap hari gitu kan. Paling 2 hari 3 hari. Nah, habis itu drop, langsung tidak ada penagihan lagi. Nah, itu sudah auto lunas. Anda boleh cek slik OJK Anda, pasti di situ sudah tidak ada hutang-hutang Anda gitu. Itu pengalaman saya ya dan teman-teman saya yang galbay di pinjaman online. Oke, selanjutnya, apa ini saatnya ajukan pinjol? Saat bangkrut kita bebas bayar gitu ya. Nah, sebenarnya kalau mau galbay itu nggak perlu nunggu bangkrut juga gitu ya. Anda kalau sudah tidak ada uangnya, maka selamatkanlah diri Anda. Ya, galbaikan saja pinjol-pinjol Anda. Patokannya, jika tagihan pinjaman online Anda sudah mengirimkan sinyal kepada otak Anda untuk menggadaikan BPKB, KD sertifikat tanah, jual rumah, jual motor, jual mobil, bahkan pandangannya ada yang gelap ya, ada yang berpikiran untuk nyolong, bobol ATM, dan yang paling mengenaskannya itu adalah mengakhiri hidup gitu ya. Pada saat itu juga Anda wajib galbay ya, jika tagihan pinjaman online Anda sudah mengirimkan sinyal untuk melakukan hal-hal itu ya. Resikonya apa, Bang? Tiba-tiba galbay serentak. Resikonya masuk slik OJK ya. Lalu didatangi DC lapangan. Semuanya manusiawi. Resikonya tuh resiko manusiawi gitu loh, bukan resiko setanawi. Bener nggak ya? Manusiawi dan setanawi. Nggak tahu ya kalau misalkan resiko gagal bayar itu Anda akan didatangi oleh Dracula. Ya kan Dracula kan nggak ada di Indonesia gitu kan ya. Dracula, zombie gitu kan. Kan tidak manusiawi. Ya kan, tapi setanawi gitu loh. Nah, kalau resikonya masih manusiawi ya itu menurut pengalaman saya yang sudah galbay leasing, galbay pinjol itu bisa diselesaikan.
ya, walaupun tetap stay galbay gitu, itu bisa terselesaikan gitu ya. Ada DC lapangan ke rumah, bilang nggak ada sama sekali, mau gimana gitu kan ya. Oke, jadi jika Anda ingin galbay untuk menyelamatkan diri Anda, jangan nunggu bangkrut, udah langsung saja galbay saja gitu. Oke, selanjutnya gua didatangi terus sama DC telat 8 bulan gitu ya. Banyak juga yang didatangi. Jadi ya nggak aneh. Mari kita normalisasi DC lapangan. Jika kita menormalisasi kehadiran para DC lapangan, maka DC lapangan ini profesi tersebut akan punah ya, karena tidak efektif ya. Para nasabah-nasabah ini sudah tidak takut lagi dengan yang namanya DC lapangan pinjol. Jika kita berusaha untuk menormalisasi kunjungan DC lapangan ya. Tapi kalau kita masih takut, lihat ketikan didatangi DC lapangan ini langsung deg-degan, langsung panik, langsung was-was, waduh, itu tidak akan ada ujungnya, gitu ya. Sebenarnya kalau Anda mau tarik garis besarnya ya, nasib pinjol itu ada di tangan para konsumen. Ya, tinggal konsumennya saja yang memberanikan diri dan menormalisasi hal-hal penagihan-penagihan dari DC-DC pinjol tersebut. Gitu. Jangan baper ya, jangan baper kalau ditagih, itu udah abaikan saja. Gitu. Oke, lanjut ya. Bau-bau bangkrut tuh neobank, baru kali ini bunga sampai 8% gitu ya. Alhamdulillah, jadi aku laku nggak usah dibayar nih. Lalu kalau cuma simpen uang di bank Neo aman kan ya? Nah, gue punya utang 1 juta di Neobank gitu kan. Teman gue kerja di Neobank, tiba-tiba dialihin ke outsourcing gitu. Gue naruh 100 juta dari 2021 sampai sekarang aman-aman aja di Neobank gitu kan ya. Ya, sebenarnya bukan hanya Neobank gitu ya, tapi semua bank nih ya. Anda bisa naruh, Anda bisa nggak narik kembali. Gitu, itu prinsipnya. Prinsip naruh duit di bank itu seperti itu. Ya, Anda boleh naruh sekian miliar, sekian ratus juta, ya sekian puluh juta, sekian ratus ribu. Ya, sah-sah saja, tapi bisa nggak ditarik? Ya, ditarik dengan jangka waktu yang sangat pendek sekali, misalkan 2 hari, 3 hari, gitu ya. Itu prinsip dari menaruh uang di bank. Oke, nah di sini juga baru minggu kemarin deposito 90 juta buat 3 bulan, kira-kira aman nggak ya? Ya kalau investasi itu semuanya sebenarnya ada resikonya gitu kan. Nah di sini berharap cicilan aku laku lunas, gitu, auto lunas atau Anda melunasi gitu ya, berharap cicilan aku laku lunas karena bangkrut gitu. Ya jadi sebenarnya warga TikTok juga banyak yang galbay ya. Kalau kita lihat di TikTok itu banyak yang gagal bayar juga. Ya di YouTube banyak yang gagal bayar. Di TikTok banyak yang gagal bayar. Di Facebook juga banyak yang gagal bayar. Gitu. Jadi Anda itu memang benar-benar tidak sendiri loh ya menghadapi permasalahan pinjaman online itu. Ya. Jadi jangan lagi merasa Anda ini adalah orang yang paling sial gitu ya mungkin ya. Aduh saya ini sial banget sih. Dapat cobaan pinjol gitu. Enggak, semuanya juga seperti itu. Ya, semua orang gagal bayar. Silahkan Anda keluar ke Alfamart atau kemana yang ada tempat tunggunya gitu ya. Coba kalau Anda bisa ngecek satu-satu handphone para orang-orang yang ada di luar itu ya pasti ada. Isi cash, aku laku, uang mie. Ya, pasti ada itu. Ya, jadi bukan Anda saja yang terjerat pinjaman online. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kita menormalisasi kehadiran para DC lapangan, maka DC lapangan ini profesi tersebut akan punah ya, karena tidak efektif ya. Para nasabah-nasabah ini sudah tidak takut lagi dengan yang namanya DC lapangan pinjol. Jika kita berusaha untuk menormalisasi kunjungan DC lapangan ya. Tapi kalau kita masih takut, lihat ketikan didatangi DC lapangan ini langsung deg-degan, langsung panik, langsung was-was, waduh, itu tidak akan ada ujungnya, gitu ya. Sebenarnya kalau Anda mau tarik garis besarnya ya, nasib pinjol itu ada di tangan para konsumen. Ya, tinggal konsumennya saja yang memberanikan diri dan menormalisasi hal-hal penagihan-penagihan dari DC-DC pinjol tersebut. Gitu. Jangan baper ya, jangan baper kalau ditagih, itu udah abaikan saja. Gitu. Oke, lanjut ya.
Bau-bau bangkrut tuh neobank, baru kali ini bunga sampai 8% gitu ya. Alhamdulillah, jadi aku laku nggak usah dibayar nih.